Walaupun saya 30 tahun nih berumah tangga dengan ibu nih, ya. Namun untuk kembali lagi menjalin rumah tangga rasanya tidak akan. Sungguh pun sudah mantan, bukan istri saya lah, bukan istri saya, nggak patut disebut mantan. Tapi kebaikannya mengurus saya itu luar biasa. Bu Farida, ini ada pertanyaan yang sangat penting yang akan saya tanya ke Ibu ini. Iya. Berhubung mata Pak Hadi sudah bisa melihat. Penasarannya apa? Iya, penasaran nggak Ibu apa gitu ini pertanyaannya? Ya enggak. Nggak kepikiran? Enggak. Oke, yaudah saya jelaskan ya. Ini teman-teman Detik Asa akan melihat aktivitas Ibu di sini. Ibu membantu Bapak Hadi setiap hari diurusin, mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Iya. Begitu terus siklus hidupnya, ya sampai makannya, mandinya semua diurusin, kopinya, rokoknya semua diurusin. Iya. Sementara Bapak Hadi ini sudah menjadi mantan suami Ibu. Iya. Kenapa Ibu lakukan? Itu karena ketulusan Ibu membantu Bapak Hadi yang tidak punya siapa-siapa lagi. Iya. Karena Pak Hadi di sini otomatis Ibu lah yang akan mengurus. Iya. Nah, pertanyaannya, kenapa Ibu Farida dan Bapak Hadi bersatu kembali? Tidak ada harapan, Pak. Tidak ada harapan maksudnya? Tidak ada harapan ya. Kami seperti begini aja, seperti saudara. Jawaban Ibu tidak ada harapan. Tidak ada harapan untuk Pak Hadi atau bagaimana? Ya, tidak ada harapan buat bersuami lagi, Pak. Oh, gitu. Saya seperti begini aja, seperti saudara. Lebih bebas. Saya melakukan aktivitas apapun itu kan udah kewajiban saya sendiri. Itu artinya jadi artinya ya udah sendiri aja, persaudaraan saja. Jadi saya juga demikian, Pak. Gimana? Iya, langsung. Walaupun saya 30 tahun nih berumah tangga dengan ibu nih, namun untuk kembali lagi menjalin rumah tangga rasanya tidak akan. Tidak akan ya. Anak saya 30 tahun saya rumah tangga dengan ibu, anak saya hilang. Saya tidak menyalahkan ibu, juga tidak menyalahkan diri saya. Itu mungkin sudah kehendak. Jadi saya bicara yang sesungguhnya. Untuk kembali lagi hidup berumah tangga dengan ibu, harapannya tidak ada. Udah nggak ada harapan? Tidak ada. Seperti ibu juga untuk kembali lagi rumah tangga sama saya, ibu tadi sudah bicara. Tapi saya, kebaikan ibu ini tidak bisa diukur dengan uang. Betul. Kebaikannya. Iya. Sungguh pun sudah mantan, bukan istri saya lah, bukan istri saya. Nggak patut disebut mantan. Tapi kebaikannya mengurus saya itu luar biasa. Begitu. Namun untuk kembali lagi berumah tangga, sudah tidak ada. Sudah tidak ada. Sudah tidak ada lagi ya keinginan. Ibu juga tidak ada. Jadi ya ibu karena mengenang masa-masa yang sudah lalu kan begitu ya, ya Pak ya. Apalagi dalam keadaan saya sakit, siapa lagi di sini nggak ada yang kenal sama saya kecuali ibu. Orang ini sakit sekian tahun. Apa ada yang pernah nanya, Pak? Apa ada orang yang ngajak bicara datang ke sini? Tidak ada, Pak. Jadi saya berpikir, Allahu Akbar, kok begini ya?
kok kayak gini? Belah, nggak apa-apa, ibadah. Karena Allah, biarin. Saya urusin aja. Terus nggak ada reaksi apa-apa dari anak-anak juga, nggak apa-apa. Silakan aja. Itu. Iya Pak. Sekalinya ada ya Bapak. Pak Asri. Pak Asri yang datang pertama ke sini, Pak Asri. Iya, oleh sebab itu ini adalah pertolongan Allah, tapi lewat tangan Bapak Asri bersama rekan-rekannya. Ini udah diutus sama Allah. Iya. Ini utusan Allah, tapi melalui tangan Pak Asri. Jadi anggap saja Pak Asri ini malaikat penolong untuk saya. Nggak ada satupun orang yang datang penasaran rumahnya mau rubuh, keadaannya bagaimana. Tidak ada satupun orang yang nanya, Pak. Iya, Pak. Demi Allah. Hanya Allah yang tahu. Jadi saya berpikir, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Begini toh adanya. Saya bukan memuji, makanya Pak. saya Pak berdoa sama Allah, Bapak pengen pulang. Gimana ya Allah caranya Bapak pengen pulang? Saya nggak punya uang. Gimana ya Bapak? Ya Allah, saya pengen supaya Bapak bisa pulang. Ya, Kemana saya cari itu yang uang? saya ingat, gitu. Bu. Jadi awal kedatangan saya ke sini, Ibu langsung bercerita ke saya bahwa ada seorang lansia di sini dalam keadaan kondisi tidak melihat. Dan Ibu ingin memulangkannya. Iya. Tetapi Ibu tidak punya uang. Iya. Ingin minta tolong ke orang. Ke siapa mau minta tolong? Iya. Mau cari ada. pinjaman. Mau meminjam ke siapa? Iya. Ibu berkeluh kesah seperti itu kepada saya, Iya. ya kan? Iya. Dan alhamdulillah, keluh kesah ibu itu terjawab. Alhamdulillah. Terjawab, Bu, ya. Amin. Iya. Kalau malam itu kan saya jarang tidur, Pak. Ada tidur sore sekira jam 9, jam 10. Nanti jam setengah 1, jam 1, pasti jam 2 itu pasti bangun, Pak. Pasti membangunin saya. Sampai sekarang juga. Kadang-kadang saya sampai pagi saya nggak tidur. Cuma di pikiran aja, Pak. Nggak keluar dari mulut, Pak. Nggak kedengeran orang lain. Ya. Seperti yang Bu Farida harapkan bahwa Bapak Hadi agar pulang ke Jawa. Iya. Nah, kemudian ini sekarang Bapak Hadi dalam masa pemulihan. Iya. Ya. Harapan Ibu apa ini, Bu? Ke depan buat Bapak Hadi, apakah tetap di sini atau pulang ke Jawa? Ya, itu mah terserah. Apa harapan Ibu Farida? Ya, harapan saya mah sehat, selamat, terus bisa usaha lagi seperti sebiasanya gitu. Ada peningkatan, terus bisa maju jalan usahanya. Nah, harapan Ibu untuk pulang, awalnya kan Ibu akan memulangkan ke Jawa nih. Iya. Nah, ini kan lagi dalam masa pemulihan. Dan berangsur-angsur mata Pak Hadi bisa melihat. Iya. Ibu masih berharap Pak Hadi pulang ke Jawa? Ya, itu mah terserah kemauannya gitu. Terserah mau di sini aja, ya tergantung dia. Mau pulang ya itu maunya dia gitu. Kalau saya masih berpegang teguh dengan ucapan Pak Hadi yang awal. Iya. Ya, bahwa Pak Hadi itu ingin pulang. Iya. Awalnya kita kan sudah berencana akan memulangkan. Iya. Tapi kita pikir-pikir lagi, ketika kita pulangkan dalam kondisi tidak melihat, itu lebih menyengsarakan Pak Hadi. Iya, nah, oleh karena itu kita sembuhkan dulu minimal satu mata, kemudian baru kita pulangkan. Iya. Ini Pak, saya juga di dalam keadaan kayak gini nih, saya berpikir dipulangkan dengan mata tidak melihat, sedangkan di sana sendirian, rumah besar sendirian, mau bagaimana di sana? Kayak apa gitu? Kalau Pak Hadi saya tanya, ya 1 bulan ke depan, insya Allah mata Bapak Hadi sudah normal kembali. Iya, bisa amin. melihat. Amin. Amin. Awal dulu Pak Hadi bilang akan pulang. Iya. Seperti apa ke depannya? Setelah saya sudah
menjalani operasi mata, dan alhamdulillah hari ini walaupun belum 100% saya sembuh, namun saya sudah bisa melihat huruf-huruf, saya sudah bisa melihat lingkungan kanan kiri depan. Ya, harapan saya, kalau saya ingat saya minta tolong diantarkan pulang ke kampung saya, nanti dulu saja. Ya, sekarang yang difokus mata saya ini sudah dinyatakan sembuh lah, saya sendiri yang mengatakan sembuh, walaupun baru 1 kan gitu ya. Jadi ya dengan izin Allah, mudah-mudahan dari awal Bapak sudah berjuang. Yang pertama sekali adalah Bapak Asri ingin menolong saya, yaitu mengobati mata saya, bukan sekedar mengobati mata saya saja. Sampai prosesnya begitu panjang, kurang lebih hampir 3 bulan, ya sekaligus saja Pak, supaya nanti selanjutnya yang perlu dipikirkan adalah kelanjutan pengobatan mata saya Pak. Maksudnya sekaligus apanya nih? Ya kan mata saya kan prosesnya kan ini sekian bulan, dulu, setelah sembuh, betul-betul sembuh, menurut perhitungan dokter bisa operasi mata selanjutnya, begitu Pak maksudnya. Jadi maksud Bapak mau dioperasi mata 1 lagi? Iya. Nanti minta batal lagi kayak kemarin. Kan saya kan takut Pak. Kemarin teman-teman, saya sempat rada marah sama Pak Hadi ini. Ini saya jujur aja ngomong ini. Iya, benar. Saya marah. Ini terjadi drama kemarin di rumah sakit. Pada saat di ruang tunggu, Bapak Hadi minta dibatalkan operasi. Batalkan operasi. Saya tidak mau. Saya harus pulang. Andaikan saya bisa jalan kaki, saya jalan kaki pulang. Nah, saya di situ sempat marah sama Bapak Hadi dan mempertahankan agar dia tidak membatalkan operasi. Ya. Nah, di situ saya marah sama Pak Hadi. Tapi alhamdulillah saya jelaskan, kasih nasihat, akhirnya Pak Hadi dia bersedia lagi untuk dioperasi, dan hingga akhirnya sekarang sudah selesai operasi dan sudah bisa melihat. Nah, nanti operasi yang kedua lagi nanti minta dibatalkan lagi. Saya juga Pak, ya, saya juga menyesali kehilapan saya, sehingga pada saat itu saya minta dibatalkan saja operasi mata saya. Karena apa? Saya pada saat itu duduk di ruangan terasa dingin, saya pengen buang air kecil berulang-ulang sampai 8 kali. Saya mau minta tolong sama Bapak lagi, rasanya saya malu. Oleh karena itu saya memutuskan tolong dibatalkan sajalah operasi mata saya. Namun Bapak masih tetap mempertahankan kesembuhan mata saya. Ya alhamdulillah akhirnya operasi sudah selesai. Karena saya tegang Pak, tegang ya, takut. Kalau sekarang kan bukan katanya, saya mengalami sendiri operasi mata itu. Tadi Bapak bilang nggak enak meminta tolong, mau ke kamar kecil, mau ke toilet. Kan beberapa kali Bapak ke toilet saya yang tuntun kan? Itu sudah berapa kali? Ya 7 kali 7 Pak. kali. Saya tuntun ke kamar mandi kan? Saya ngeluh nggak? Ngeluh nggak saya? Nggak ngeluh. Nggak ngeluh kan? Nggak ngeluh. Terus kenapa? Namanya perasaan saya sendiri yang merasa nggak enak. Yaudah, bukan gitu. karena Bapak. Kalau saya ikhlas saja Pak, saya ikhlas menolong Bapak. Iya, Bapak nganter saya nggak ada mengharapkan sesuatu dari Bapak. Saya hanya berharap kepada Allah. Apa yang saya lakukan ikhlas, tulus, membantu Bapak. Begitu. Saya berharap Bapak dengan bantuan saya, Bapak bisa melihat lagi. Hanya itu Pak. Ya. Jadi saya melanjutkan kata-kata tadi ya Pak ya. Ini kan perjuangan sudah dari awal sampai sekarang saya sudah operasi. Sungguh ini perjuangan Bapak Pak. Ya. Awal mulanya ya termasuk rekan-rekan Detik Asa, rekan-rekan Bapak ya. Oleh karena itu Bapak kan sudah tahu tuh perjuangan kita berat ya. Berat perjuangan. Nah, oleh karena itu jangan sampai Bapak melakukan hal-hal yang sekiranya bisa membuat saya kecewa. Mudah-mudahan saya tidak akan mengulangi seperti kejadian kemarin lagi, dan Pak. juga jangan membuat kecewa teman-teman Detik Asa yang sudah mendukung Bapak, mensupport Bapak. Insya Allah. Ya, jangan buat kecewa mereka.
Itu aja pesan saya. Itu saya lakukan karena saya merasa takut sama dokter, Bu. Oke, ya udah. Oke, ya udah. Itu alasannya. Langsung dan saya juga udah tahu alasannya. Ya sudah, nggak apa-apa. Ya, tapi kedepannya Bapak ikuti aturan obat. Insya Allah. Pakai obat terus-menerus, jangan sampai di stop. Jadi kalau sekarang mohon maaf, saya sudah merasakan jalannya operasi, jadi saya nggak tegang. Oke, ya sudah. Begitu. Jadi gini Pak, ya kemarin jujur aja kita agak sempat bersih tegang Pak ya. Iya. Ya. Iya. Mungkin Bapak merasakan saya juga sedikit marah ke Bapak. Iya. Tapi saya sudah bilang, marah saya itu ingin mempertahankan Bapak agar dioperasi. Iya. Ya, saya tidak mau perjuangan yang sudah kita bangun sia-sia. Iya. Oleh karena itu saya pertahankan, tapi mungkin dengan nada yang agak sedikit meninggi. Iya. Ya. Iya. Nah, oleh karena itu dari lubuk hati saya yang paling dalam, saya selaku orang yang lebih kecil dari Bapak, saya mohon maaf jika kata-kata saya menyinggung Bapak, perkataan saya yang nadanya sedikit meninggi, jika ada kata-kata saya, kekhilafan saya, sikap saya mohon maaf ke Bapak. Sama-sama juga Pak ya. Sama-sama juga. Kalau saja saya hakim Pak, kalau saya saja hakim ya, saya membenarkan Bapak. Kalau saya hakim ya, saya membenarkan Bapak, Bapak tindakannya benar. Yang salah saya Pak. Jadi saya juga sebaliknya saya mohon minta maaf Pak sama Bapak ya. Yang salah saya. Bapak tadi mengatakan begitu karena memikirkan kesembuhan mata saya. Jadi Bapak benar, saya tetap salah Pak. Saya harus mengakui kesalahan saya karena saya salah. Iya, Bapak sudah begitu berjuang, iya, tidak kenal lelah pagi, siang, sore, dan malam sampai giliran sudah saatnya finish. Saya melontarkan kata-kata demikian yang tidak seharusnya dikeluarkan. Saya yang salah Pak. Jadi saya juga minta maaf. Ya, sama-sama. Ya Pak ya? Ya, oke. Iya. Sama-sama Iya. maafkan. Nah, oke. Nah sekarang alhamdulillah atas pegangan tangan Bapak yang megang saya. Ya maksudnya jangan minta pulang. Alhamdulillah mata saya sudah dioperasi, sudah bisa melihat Pak. Oke, alhamdulillah ya. Iya. Oke. Kan begitu ya Pak ya? Ya. Iya. Nah Bu, Pak Hadi ini baru kali ini ke rumah sakit atau bagaimana Bu? Dulu lagi di Merak. Oh, udah pernah? Pernah di Merak, kena lagi kerja. Lagi motong keramik. Jadi matanya itu kena pas item-itemnya tengah-tengah itu kena potongan keramik, terus dibawa ke dokter, digendong Pak, digemblok belakang. Besoknya kan dibawa sama saudara juga, sama Pak Haji, bawa ke Serang, rumah sakit Serang sini. Dioperasi Pak. Besoknya kan udah 3 hari 4 hari gitu, suruh balik lagi ke Serang. Udah nunggu lama, kabur Pak. Oh, kabur? Nggak mau, ya cuman di kontrol. Iya. Oh, tapi saat itu sempat dioperasi? Sempat dioperasi sebelah. Terus kabur? Kabur. Kenapa kabur? Takut. Oh, takut. Takut dioperasi lagi, padahal enggak. Jadi memang kebiasaannya Pak Hadi ini kabur-kaburan gitu ya? Takut sama dokter Pak. Nah, itu pada saat Ibu masih bersama Pak Hadi ya? Iya. Oke, Bu Farida. Ya. Ini kan artinya nih Ibu Farida dengan Pak Hadi sudah hubungan persaudaraan ya. Iya. Seperti kakak dan adik gitu ya. Tentunya di masa lalunya ada mungkin dulu ada pertengkaran atau kesalahan atau sakit hati gitu ya. Ya, begitulah kira-kira. Itu kira-kira ya. Iya. Nah, sekarang ini antara Bu Farida dan Pak Hadi masih menyimpan kesal, dendam gitu Pak Hadi ataupun maupun Bu Farida? Enggak ada. Udah nggak ada ya? Nggak ada. Tidak ada. Sudah melupakan itu semua? Iya. Yang ada ya saya kasihan sama dia kasihan sama saya karena saya di sini nggak ada lagi. Anak saya hilang kan. Di sini yang lain-lain kan tadi sudah diceritakan di atas ya. Jadi udah ikhlas semuanya Bu ya? Iya. Udah ikhlas ya. Ngobrol, duduk ya duduk, tapi
kesana-sana nggak ada, sudah nggak ada lagi. Ibunya juga nggak ada, saya juga nggak ada, nggak ada. Yang lain-lain rasa-rasa lain nggak ada. Oke. Jadi seperti kata adik aja, dia baik menurut saya sebaliknya juga harus baik karena dia baik. Jadi ya apa yang Ibu Farida lakukan ya saya sangat apresiasi, Bu. Ya, teman-teman Detik Asa juga melihat Ibu itu begitu tulus membantu Pak Hadi, membantu mantan suami Ibu. Ya, tulus membantunya gitu. Ibu tidak hitung-hitungan, Ibu benar-benar membantu gitu kan. Andaikan orang lain, orang yang bukan Ibu, ya mungkin tidak akan dibantu. Dia akan membiarkan. Iya, karena ya gimana ya, terpanggil jiwa kemanusiaannya. Jadi ya kayak gini, karena tidak ada yang nolong. Karena nggak ada yang nolong. Iya, karena tidak ada yang nolong dalam keadaan buta. Ya. Nanti kalau ada apa-apa, yang disalahin kan yang ngelihat. Yang melihat, yang disalahin. Karena dia buta, dia nggak salah. Mau begitu begini juga nggak tahu. Nah, yang disalahin orang yang melihat. Yang melihat, di sini, gitu ya. Yang ada di sini. Apalagi di sini tuh rel kereta api gitu ya, sangat rawan sekali. Luar biasanya juga teman-teman, Ibu Farida ini membantu mengambilkan bahan pulungan buat Pak Hadi. Ya Bu ya? Terus kedepannya gimana nih Bu? Ya kedepannya saya mah lagi vakum dulu. Vakum dulu untuk mulung. Nanti kalau udah keadaan sudah bebas lah ya, Pak Hadinya udah mandiri, Ibu baru mau mulung lagi keluar. Nah sekarang saya mau tanya Pak Hadi, kan yang pertama tadi Pak Hadi mau operasi mata sebelah lagi ya, jadi mau dituntaskan gitu. Nah kemudian sembari menunggu nih, mata Pak Hadi kan sudah bisa melihat nih, Insya Allah ya, Insya Allah bisa melihat. Apa yang akan Pak Hadi lakukan? Ya, ini nunggu 1 bulan kan kira-kira. Kalau sudah 1 bulan, setelah saya sudah bisa melihat, ya saya bisa beraktivitas lah. Kalau masalah ke Jawa mudah Pak. Mudah ya. Nanti udah mata saya sembuh dua-duanya ya. Mas Aldi, kita keluarga sempat ke mobil ke Jawa. Hari Raya Idul Fitri. Iya, mudah-mudahan ya. Ya Pak ya. Oke, Bapak Hadi, Bu Farida, ini sudah cukup nih ya. Obrolan kita udah sangat panjang. Sekali lagi saya minta maaf, saya yang salah Pak. Iya, sama-sama Pak, sama-sama memaafkan aja, saling memaafkan aja ya. Mohon doanya semoga kesembuhan mata Bapak Hadi disegerakan, sembuh total, Pak Hadi bisa melihat secara jelas. Ya, itu harapan kita. Kemudian setelah sembuh mata yang pertama, insya Allah bisa dilanjutkan untuk mata yang kedua, yang sebelah kanan. Ya, itulah harapannya. Satu lagi Pak. Oke. Saya minta doanya, moga-moga anak saya di sana sembuh, sehat, selamat, panjang umur. Apabila dia masih ada, dia pulang ya. Iya, minta doanya pada Detik Asa semuanya. Saya minta doanya, moga-moga selamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan anak Ibu Farida dan dengan Pak Hadi yang sekarang ini hilang sudah 4 tahun 6 bulan. 4 tahun hilang. Mudah-mudahan anak ini masih ada. Dan jika masih ada yang menuntun dia untuk kembali ke lokasi ini, ke rumah Ibu Farida. Dan kalaupun tidak ada, semoga Allah menempatkan dia di surganya Allah. Amin. Dan mempertemukan nanti di kemudian hari dengan kedua orang tua kandungnya. Amin. Baik teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.